Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam talk show parenting hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, hari ini kita akan berbicara atau talk show tentang parenting. Namun sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga talk show kali ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam talk show kali ini kita akan dibersamai atau telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Arifin. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya Pak. Baik, Bapak Arifin ini merupakan salah satu wali murid atau orang tua siswa SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang hari ini sebagai narasumber dalam talk show parenting kali ini. Nah, tema dalam talk show kali ini ialah cara cerdas menghadapi BDR di masa pandemi. Sebelum dilanjutkan talk show-nya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Bapak Arifin terlebih dahulu. Baik, beliau bernama Bapak Arifin MBA, tempat tanggal lahir di Jepara, tanggal 25 Agustus 1973. Beliau beralamat di Pandansari, Wonosari, Gunung Kidul. Moto hidupnya Manjada Wajada. Untuk riwayat pendidikannya, beliau S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, ya Pak. Kemudian S2 Psikologi Pendidikan Islam di UMY, kemudian S2 Business and Administration di UGM. Oke, baik, untuk pekerjaannya beliau sebagai guru di SMA 2 Wonosari. Baik. Nah, Bapak, untuk saat ini BDR atau PJJ sudah dilaksanakan selama 5 bulan, nggih, Pak. Tentunya banyak sekali masalah-masalah baru yang ada. Selain masalah-masalah yang pandemi tadi, juga masalah BDR yang dialami orang tua tentunya. Baik, di sini langsung saja saya mau bertanya nih Pak, bagaimana strategi atau cara orang tua yang nantinya bisa sebagai referensi orang tua yang ada di rumah dalam mendampingi anak selama BDR seperti itu, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masa pandemi ini memang sulit untuk semua ya, tapi dalam kesulitan itu sebenarnya ada banyak kesempatan untuk meningkatkan diri. Sebagai guru kita juga mengalami hal yang luar biasa. Kita harus menyiapkan media pembelajaran, bahkan waktu untuk menyediakan itu melebihi waktu-waktu biasa ya. Kita harus buat video pembelajaran, bahkan kita menjadi sutradara, menjadi aktor, menjadi editor dan seterusnya. Nah, itu juga dialami oleh orang tua, anak juga mengalami kesulitan juga. Orang tua hal baru ini, masa pandemi ini ya sempat bukan kaget tetapi bertanya-tanya gimana cara menghadapi ini gitu, agar pembelajaran di rumah itu bisa berlangsung tetap efektif dan kondusif.
kan orang tua tidak bisa ini ya, tidak bisa menguasai semua mata pelajaran kan. Maka di sini memang harus ada apa namanya cara-cara tertentu atau strategi tertentu agar pembelajaran di rumah atau BDR ini tetap berjalan dengan baik. Kalau saya pribadi, kebetulan anak saya di sini semuanya dulu dari Mujahidin, dulu dari SD Mujahidin, kemudian di SMP Mujahidin. Ada beberapa hal yang kita lakukan di rumah, barengan itu. Kita ajak diskusi anak-anak. Yang pertama adalah merancang kontrak belajar, ya, kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Yaitu kita membuat kesepakatan dengan anak terkait dengan proses pembelajaran di rumah agar tetap efektif dan efisien. Dan yang lebih penting adalah kondusif gitu. Nah misalnya begini, kesepakatan itu misalnya terkait dengan waktu ya. Kan misalnya jam pertama itu katakanlah jam 7.30 misalnya. Lah anak ini harus kita ajak membuat kesepakatan. Kamu nanti bisa siap berapa menit sebelum itu. Apakah 20 menit atau 15 menit? Nah, dengan harapan mereka sudah mempersiapkan diri, sarapan, sudah ganti baju, sudah mandi dan seterusnya kan, sudah siap. Artinya secara mental juga siap. Dalam psikologi kan ada namanya readiness kan ya, ada kesiapan. Sehingga dia secara mental siap untuk menghadapi pelajaran. Dan ini juga penting nanti jam pertama kalau sudah masuk dengan begitu, maka jam kedua, jam ketiga insya Allah juga lancar. Kesepakatan berikutnya misalnya dalam kontrak belajar itu terkait dengan tugas-tugas. Nah, kami biasakan tugas itu tidak boleh ditunda. Nah, misalnya tugas jam pertama ya kalau bisa segera selesai. Dan hari ini juga harus selesai hari ini. Misalnya ada 3 tugas Pak, ya harus selesai hari ini walaupun sampai malam. Kalau ditunda sampai besok, nanti akan ada tumpukan tugas kan, akan menimbulkan stres juga bagi anak. Kemudian juga ada kesepakatan terkait dengan hardware atau alat pembelajaran. Sekarang kan pakai gadget ya atau HP ya. Kebetulan anak saya itu HP 1 untuk berdua karena anak pertama itu memang tidak boleh punya HP gitu. Maka yang satu ngalahi pakai laptop yang jadul, adiknya pakai HP-nya ibu yang ditinggalkan itu, yang digunakan untuk berdua. Nah, HP ini juga harus buat kesepakatan apakah ini hanya boleh digunakan waktu pembelajaran atau juga di luar pembelajaran itu boleh menggunakan gitu. Kalau boleh menggunakan untuk apa, waktunya berapa, harus kita sepakati. Nah, karena kita kan juga masa-masa seperti ini harus ngirit juga kan kuota. Jangan-jangan nanti untuk nge-game kan bisa banyak nanti pengeluarannya. Nah, ini terkait dengan kontrak belajar ya. Berikutnya dalam pengalaman saya itu anak ini yang terpenting ketika pembelajaran di rumah atau BDR itu adalah kemandirian. Kemandirian itu artinya bagaimana menumbuhkan tanggung jawab untuk mengelola dirinya sendiri, kegiatannya sendiri. Paling pokok kegiatan pembelajaran itu. Nah, kemandirian di sini kalau yang saya lakukan itu diantaranya kemandirian dalam religi, kemandirian religius, kemudian kemandirian akademis, kemandirian sosial, termasuk juga kemandirian dalam pengembangan keterampilan. Kemandirian religius ini alhamdulillah kalau di sekolah kan didukung dengan adanya golden habit itu ya, sehingga kita dengan adanya golden habit itu kita tinggal melanjutkan. Alhamdulillah anak saya sudah terbiasa karena dulu juga di SD Mujahidin ditambah sekarang di SMP Mujahidin, jadi subuh udah bangun dah. Sekarang bahkan kalau misalnya maghrib itu saya masih sibuk di laptop itu mengerjakan tugas, saya dipanggil Bapak jamaah gitu, udah diingatkan gitu. Jadi kemandirian religiusnya udah terbentuk gitu. Tapi bagi yang belum yang memang harus ada perjuangan, harus kita tumbuhkan. Yang berikutnya adalah kemandirian akademis. Nah, ini penting sekali. Satu contoh begini, anak saya kemarin yang anak pertama itu mengalami kesulitan di mata pelajaran kimia misalnya. Ada satu tugas yang tidak dikerjakan. Saya tanya, kenapa Mas nggak dikerjakan? Bla 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 gitu. Akhirnya kita ajak diskusi. Anak ini butuh kemandirian akademis. Dalam arti kita ini sebagai orang tua kalau ditanya misalnya, Pak ini materi tentang KD ini kimia gimana ini? Kan kita nggak tahu. Ya. Saya guru agama ya. Kebetulan istri juga
di bidang agama juga. Jadi kita tidak banyak tahu untuk pelajaran yang lain. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa. Nah, maka untuk mengatasi hal ini, orang tua tidak mungkin kemudian mendatangkan guru semua mata pelajaran untuk les, kan tidak mungkin. Maka yang kita ajarkan untuk kemandirian akademis adalah memberikan langkah-langkah belajar. Kalau dalam kurikulum itu namanya ada pendekatan saintifik gitu ya. Maka yang saya sarankan adalah kalau seperti ini, maka yang pertama kamu lakukan adalah exploring. Jadi kamu harus explore. Ini KD ini kamu cari aja di Google, kemudian browsing, searching. Nah, kita mengajari bagaimana agar cepat kata kuncinya. Lalu data-data informasi yang ditemukan tadi, kemudian collecting data tadi ya, kemudian bagaimana mengasosiasinya, menalarnya. Nah, ini yang kita ajarkan di situ, langkah-langkah belajarnya. Sehingga anak ini bisa menggunakan berbagai macam sumber, apakah itu YouTube, Google, dan lainnya. Nah, kan alhamdulillah karena sudah SMP ya, dia sudah tahu. Nah, itu kemandirian dalam akademis perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Berikutnya kemandirian sosial. Belajar di rumah itu bosen loh. Ya, bosan. Benar. Karena apa? Ketika di sekolah itu kan ketemu guru bisa ceria, ketemu teman-teman bisa ceria kan, banyak ngomong gitu. Kalau di rumah itu bahasa Jawanya dekem di kamar kan, dekem di kamar terus itu. Maka anak ini juga harus kita kelola sosialnya, jadi kemandirian sosialnya. Jadi anak ini harus kita dorong bagaimana dia tetap keep in touch. Jadi tetap terhubung dengan teman-temannya. Maka ada waktu dia harus masuk grup WA temannya dan seterusnya, atau mungkin lewat panggilan yang ini ya, pakai video call itu ya, video call saya itu yang sosial. Kemudian ya kita bersyukur juga masa pandemi banyak memberikan waktu longgar, kesempatan sehingga bisa mengembangkan kemandirian keterampilan yang terkait dengan keterampilan. Misalnya selain akademis, anak-anak ini di rumah kan punya hobi ya mestinya. Ya. Kalau anak saya itu suka gitar, suka ukulele, suka main keyboard, itu yang di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Yang kakaknya agak beda, yang kakaknya itu musiknya aneh-aneh, musiknya ya di luar mainstream lah. Dia sekarang suka sinter atau apa namanya, siter ya, yang kotak itu siter itu dia pesan itu. Nah, ini harus kita tumbuhkan juga kemandirian di dalam mengembangkan keterampilan yang lain atau hobi, termasuk juga bidang teknologi informasi dan seterusnya. Ini yang utama saya kira. Yang pertama adalah tentang bagaimana kontrak belajar harus dibangun, yang kedua kemandirian, dan yang ketiga saya kira adalah terkait dengan motivasi ya. Motivasi ini yang penting untuk dibangun. Mungkin saya itu dulu untuk sebagai pembuka ya. Begitu, terima kasih. Baik, begini Pak, dalam BDR itu kan selama 24 jam anak berada, kurang lebih 24 jam berada di rumah, termasuk pembelajaran pun di rumah terus. Ya. Kemudian sebagai orang tua dan juga mempunyai pekerjaan seperti itu, bagaimana cara Bapak membagi keduanya antara mengawasi dan memantau anak, kemudian di sisi lain juga harus bekerja seperti itu. Bagaimana strateginya untuk membagi keduanya itu, Pak? Iya. Jadi kalau saya itu menerapkan karena memang waktu bertemu itu kan ya banyak, tapi kan tidak aktif ya. Banyak itu malam itu kan panjang ya, tapi kan tidak aktif. Maka yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi bermakna kalau menurut saya. Saya itu punya waktu itu pagi hari sama sore sampai malam. Nah, biasanya pagi hari itu kita komunikasi dengan anak-anak mulai subuh ya, mulai subuh itu sholat, kemudian habis itu kita menanyakan pada mereka rencana hari ini apa gitu, menanyakan jadwal untuk menyiapkan mental mereka menghadapi pembelajaran kan. Saya memberikan pesan-pesan. Kemudian setelah itu ketika saya mau berangkat sekolah itu ya pesan, Mas sungguh-sungguh nanti ya belajarnya. Nah, termasuk dengan adiknya juga. Nah, itu kalau pagi begitu. Kita memantaunya ya lewat WA biasanya kalau di tengah hari, karena kita nggak mungkin kalau jam Senin sampai Jumat itu biasanya kan ya hampir sampai sore terus ya, karena kita sudah yang di kantor sudah work from office kan. Maka biasanya lewat WA ngeceknya gitu. Kemudian sore hari itu kita manfaatkan untuk komunikasi bermakna. Caranya gimana?
kalau tempat kami itu di keluarga kami itu biasanya memanfaatkan waktu makan. Nah, waktu makan itu yang paling penting saya kira. Dan itu alhamdulillah itu sangat menurut saya berhasil untuk di keluarga saya ya. Jadi kalau mau makan walaupun sederhana itu biasanya kita selalu berempat. Saya, istri, kemudian 2 anak itu. Nah, disitulah kita bisa saling bincang. Kita berbicara tentang banyak hal. Ya tentang sekolahnya, tentang kadang yang kakaknya karena sudah SMA itu kita berbincang tentang bagaimana nanti mau kuliah di mana. Nah, karena dia sempat berubah-ubah itu cita-citanya itu berubah sama kuliahnya di mana itu sempat berubah. Sekarang sudah mantap dia. Nah, kita berbincang di situ dari hati ke hati karena bagaimanapun anak itu butuh dimengerti ya, butuh dicintai, dia butuh rasa aman ya. Kemudian butuh diperhatikan juga, apalagi masa-masa sekarang itu saya kira banyak tekanan ya, banyak tekanan karena dia tidak punya space yang longgar untuk mengekspresikan dirinya. Jadi itu yang penting saya kira untuk pengaturan waktu, memang kita manfaatkan waktu yang pendek, tapi komunikasinya yang bermakna. Kalau pagi hari itu kita ketemunya sebentar, sore hari kita manfaatkan untuk kumpul-kumpul bareng walaupun dengan makan sederhana. Itu saya kira. Pertanyaan terakhir Pak, terkait yang strategi tadi, yang pertama ada kontrak belajar, kemudian ada menumbuhkan kemandirian, dan yang ketiga motivasi. Nah tentunya saya akan bertanya tentang yang ketiga, pertanyaan terakhir ini Pak. Nah itu kan selama 5 bulan ini tentunya anak-anak sudah bosan, banyak yang sedikit banyak sudah bosan. Itu yang pertama kali dilakukan Bapak apabila anak sudah terlihat bosan itu apa Pak? Iya. Ini tentunya menjadi permasalahan yang dialami semua anak dan semua orang tua. Yang pertama dilakukan seperti apa? Tadi saya katakan anak itu kan namanya anak SMP SMA ya, SMP terutama. Itu kan memang dia harus memiliki ruang gerak yang luas. Space tadi saya bilang space. Maka sekali waktu anak ini perlu kita ajak keluar. Lah, ini kan masa pandemi Pak, masih ada batasan dan seterusnya. Nah ini biasanya kalau saya mengajak keluar itu biasanya mencari tempat-tempat yang tidak dikunjungi orang banyak. Misalnya ke Sungai Oyo itu kan tidak ada orang yang berkunjung situ. Saya suka manfaatkan situ. Ke hutan itu. Di situ justru kita banyak belajar. Ya, itu kita kaitkan. Walaupun saya tidak menguasai semua mata pelajaran, tapi kita kaitkan tentang bebatuan, tentang tumbuh-tumbuhan. Ternyata itu anak itu seneng gitu, seneng. Terus juga kebosanan yang lain. Oh makan kok di rumah terus ya, nah, begitu. Maka makannya waktu makan itu kita variasi. Maka biasanya kalau saya yang masak atau istri yang masak, kemudian sekarang anak-anak coba yang masak. Nah, di situ ternyata itu seneng juga anak-anak itu. Bahannya apa Pak sekarang? Bahannya hanya telur sama ini. Wah, asik. Kita puji gitu. Walaupun mungkin rasanya kurang ini, tapi nanti hasilnya tetap kita puji. Enak ya ternyata masakan anak-anak gitu. Nah itu diantaranya. Saya kira untuk mengatasi kebosanan kita perlu variasi tertentu. Saya kira itu. Baik, tadi berarti untuk mengatasi kebosanannya bisa keluar, ya di alam, bermain di alam, di ruang terbuka seperti itu, juga bisa mengeksplorasi dapur seperti itu ya Pak. Ya. Baik, saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Arifin tadi terkait bagaimana strateginya, strategi membagi waktu, strategi memotivasi, dan strategi-strategi lain. Tentunya ini sangat memberikan gambaran bagi orang tua di rumah untuk menghadapi BDR yang saat ini masih kita harus dijalani. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau minta closing statement dari Bapak. Ya, silakan. Oke, pandemi walaupun ini memang sulit, tetapi memberikan banyak kesempatan kepada orang tua untuk bereksplorasi bagaimana mendidik anaknya dengan baik ya, terutama waktu BDR ini. Oleh karena itu saya kira orang tua memiliki keunikan sendiri-sendiri setiap keluarga. Inilah yang perlu dieksplorasi, kemudian membuat alternatif strategi bagaimana agar proses pendidikan dan proses pembelajaran di rumah ini tetap berlangsung dengan efektif dan kondusif. Saya kira itu yang terpenting.
Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan waktunya hari ini. Marilah kita tutup talk show pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Apabila dalam saya menyampaikan atau membersamai hari ini dapat banyak sekali kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi